pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, karena hidup dalam keterbatasan, sebuah keluarga miskin di Dusun Bila Kembar, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tinggal di kandang sapi selama bertahun-tahun bersama seorang anaknya yang masih belia yang terlahir cacat. Seorang pemuda dan rekan wanitanya diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba di wilayah hukum Kota Mataram. Rombongan jamaah haji kelompok terbang 4 asal Kabupaten Lombok Barat tiba di Asrama Haji Kota Mataram Kamis dini hari. Dari total 450 jamaah haji yang dipulangkan ke tanah air, 10 orang langsung mendapat perawatan karena mengidap kelelahan dan gangguan penyakit bawaan. bersama saya Lady Josman, inilah Berita Mataram selengkapnya. Karena hidup dalam keterbatasan, sebuah keluarga miskin di Dusun Bila Kembar, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tinggal di kandang sapi selama bertahun-tahun bersama seorang anaknya yang masih belia yang terlahir cacat. Kini keluarga tersebut membutuhkan uluran tangan pemerintah daerah dan para dermawan agar memiliki rumah tinggal yang layak seperti warga lainnya. Sudah lebih 6 tahun lamanya, Maat bersama sang istri Suratmi bersama seorang anaknya tinggal di sebuah kandang sapi di Dusun Bila Kembar, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur. Maat sang kepala keluarga memang bukan pekerja formal, namun hanya seorang peternak sapi milik orang lain yang dititipkan di lahan yang ditinggalinya bersama keluarga kecilnya. Seperti dituturkan Maat, dirinya memang tidak memiliki rumah permanen dan selama ini tinggal nomaden berpindah-pindah dari satu kandang ke kandang lainnya untuk merawat sapi yang dititipkan kepadanya. Kini sejak memiliki anak yang terlahir kurang sempurna, dirinya kerap kali merasa kurang nyaman mengajak serta istri dan anak sematawayangnya untuk tinggal di kandang sapi karena terbilang kotor dan mengganggu pernapasan. Namun saat ini Maat mengaku terpaksa tinggal di kandang karena tidak memiliki alternatif lain, meski berkeinginan besar untuk hidup layak seperti orang lain. Terus kalau pekerjaan sehari-harinya Pak apa? Itu cari rumput untuk sapi. Itu sapi. Sapi siapa itu? Sapi orang. Oh, milik orang ya? Milik Sebelumnya tinggal di mana Pak? tinggal ini di kandang itu orang numpang. Oh, di kandang orang juga ya? Kandang Terus sapi juga. kalau bentuk perhatian dari pemerintah sendiri sudah ada Pak ya? Belum. Oh, belum ada. Belum ada. Meski mengaku ikhlas dan berupaya tegar, Maat berharap mendapat uluran tangan dari pihak terkait berikut para dermawan yang bersedia membantu membangunkan gubuk kecil yang layak untuknya dan keluarga kecilnya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Tenaga honor panitia pemungutan suara dan panitia kecamatan se-Kabupaten Lombok Timur mengeluh lantaran honor mereka sampai saat ini belum dibayarkan oleh Komisi Pemilihan Umum setempat. Terkait hal tersebut, pihak KPU sendiri memastikan honor tersebut telah ada dalam anggaran KPU, namun perlu melakukan koordinasi dengan KPU Pusat untuk teknis pencairannya. Penyelenggaraan pemilihan umum beberapa bulan lalu masih menyisakan persoalan bagi ratusan tenaga honor panitia pemungutan suara di Kabupaten Lombok Timur yang mengeluh gajinya belum dibayarkan oleh penyelenggara pemilu. Lambannya pembayaran honor tenaga PPS dan panitia kecamatan sebesar Rp900.000 per orang tersebut kini mulai dikeluhkan karena hingga saat ini belum ada kejelasan. Sebelumnya pihak KPU menjanjikan honor PPS dan PPK tersebut akan dibayarkan ketika sengketa di Mahkamah Konstitusi untuk wilayah Loting selesai. Karenanya para tenaga honor tersebut meminta kebijakan KPU untuk segera membayarkan honor mereka untuk bulan Juli sesuai dengan kontrak yang sudah ada. Jawaban dari pihak KPU sendiri sedang diupayakan karena sedang menunggu proses di MK selesai segala macam kan, makanya katanya sedang diupayakan gitu. Tapi diupayakan itu kapan dia Nggak jelas lah ya. Belum jelas kapan kira-kira bisa dicairkan gitu. Menanggapi hal tersebut, pihak KPU sendiri menyatakan honor PPS dan PPK tersebut masih ada di anggaran KPU, namun harus menunggu hasil koordinasi dengan KPU Pusat tentang mekanisme dan teknis pencairan sesuai arahan KPU Pusat. Ya, pada bulan Juli 2019 yang lalu itu ada surat 801 dari
maksimalkan output. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Rombongan jamaah haji kelompok terbang 4 asal Kabupaten Lombok Barat tiba di Asrama Haji Kota Mataram Kamis dini hari. Dari total 450 jamaah haji yang dipulangkan ke tanah air, 10 orang langsung mendapat perawatan karena mengidap kelelahan dan gangguan penyakit bawaan. Sesuai dengan jadwal, rombongan jamaah haji kloter 4 asal Kabupaten Lombok Barat akhirnya tiba di Asrama Haji Luang Balok Mataram Kamis dini hari. Dan disambut langsung penyelenggara haji embarkasi Lombok serta anggota keluarga yang telah menunggu. Dalam kloter 4 tersebut, dari total 450 jamaah yang dipulangkan ke tanah air, 10 orang jemaah diantaranya langsung dirujuk ke klinik asrama dan salah satunya ke rumah sakit daerah karena mengalami kelelahan dan gangguan penyakit bawaan. Pihak penyelenggara sendiri memastikan seluruh jemaah haji yang merasa mengalami sakit atau kelelahan agar berinisiatif segera memeriksakan diri kepada petugas medis saat tiba di asrama haji sebelum akhirnya dijemput pihak keluarga. Hal tersebut untuk memastikan kondisi fisik para jemaah normal sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Ini ada 10 orang yang masuk ini, yang 10 orang, 10 jamaah kita, yang satu yang kita mau rujuk dari Sekotong. Jantung ini, jantung dan hipertensi. Yang mana? Yang mau dirujuk ini. Ya, baik, alhamdulillah. Kondisinya seperti apa? Ya, sehat, alhamdulillah. Ya? Ada. Langkah penyelenggara haji mengintensifkan penanganan medis kepada jamaah yang tergabung pada 11 kloter pada tahun ini dikarenakan hampir 60% diantaranya jemaah yang diberangkatkan mayoritas merupakan usia beresiko lanjut untuk menjalankan ibadah haji. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Seorang pemuda dan rekan wanitanya diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba di wilayah hukum Kota Mataram. Selain mengamankan narkotika jenis sabu, petugas juga menyita uang jutaan rupiah yang diduga merupakan hasil berjualan narkoba. Seorang pemuda berinisial SR 24 tahun asal Mataram dan pasangannya EY 23 tahun asal Sakra Lombok Timur diamankan tim Opsnal Satres Narkoba Polres Mataram karena diduga mengedarkan narkotika di wilayah Kota Mataram dan sekitarnya. Penangkapan pasangan muda-mudi tersebut berdasarkan laporan warga masyarakat yang resah dengan aksi keduanya berkomplot mengedarkan narkotika dengan sasaran para remaja di lingkungan tempat tinggalnya. Selain mengamankan keduanya, petugas juga menyita barang bukti sabu seberat 40 gram lebih dan uang tunai sebesar Rp4.250.000 yang diduga merupakan hasil penjualan sabu. Berdasarkan pengakuannya kepada petugas, aktivitas dua sejoli berbisnis sabu tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dana untuk menikah sebulan mendatang. Dari hasil penyidikan, kami menyimpulkan bahwa patut diduga kedua orang ini adalah termasuk penjual narkotika jenis sabu. Karena dari hasil penyidikan juga yang bersangkutan mengakui dan baru menjual barang haram ini 2 hari. Atas perbuatan nekatnya berbisnis narkoba, rencana keduanya untuk menikah dipastikan tertunda karena harus menjalani proses hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Lady Josman, berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Karena hidup dalam keterbatasan, sebuah keluarga miskin di Dusun Bila Kembar, Desa Suela, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur, tinggal di kandang sapi selama bertahun-tahun bersama seorang anaknya yang masih belia yang terlahir cacat. Seorang pemuda dan rekan wanitanya diamankan tim Satuan Reserse Narkoba Polres Mataram karena diduga berkomplot mengedarkan narkoba di wilayah hukum Kota Mataram. Rombongan jamaah haji kelompok terbang 4 asal Kabupaten Lombok Barat tiba di Asrama Haji Kota Mataram Kamis dini hari. Dari total 450 jamaah haji yang dipulangkan ke tanah air, 10 orang langsung mendapat perawatan karena mengidap kelelahan dan gangguan penyakit bawaan. Kepolisian Resort Lombok Tengah berhasil mengamankan 15 orang pelaku kriminal berbagai kasus pencurian yang merupakan hasil operasi dalam sebulan terakhir.
Dari belasan tersangka, 2 diantaranya terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan petugas. Sebanyak 15 pelaku kriminal yang berhasil diamankan Polres Lombok Tengah merupakan pelaku kriminalitas kasus pencurian dengan kekerasan, pemberatan, dan pencurian sepeda motor yang digulung dalam sebulan terakhir. Para pelaku merupakan pelaku kriminalitas di sedikitnya 13 TKP yang ada di wilayah Polres Lombok Tengah dan dikenal kerap kali meresahkan karena aksi kejahatannya. Dari belasan tersangka yang diamankan, 2 diantaranya terpaksa dilumpuhkan petugas dengan timah panas karena berusaha melawan saat hendak ditangkap. Berdasarkan identifikasi petugas, para pelaku rata-rata merupakan pemain lama atau residivis yang kembali beraksi dan telah lama menjadi target DPO petugas. Dalam kasus yang melibatkan para tersangka, petugas berhasil menyita 5 kendaraan bermotor, 3 buah handphone, 1 tas, dan puluhan senjata tajam lainnya sebagai barang bukti. Waktu 2 minggu terakhir, kita telah berhasil mengungkap kasus 3C yang menjadi atensi pimpinan sebanyak 15 LP, kemudian TKP-nya ada 19 jumlahnya. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 363 KUHP Undang-Undang tentang pencurian dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Langkah penguatan wawasan kebangsaan digelar pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat dengan menggelar ceramah kebangsaan untuk memperkuat identitas serta meredam resiko perpecahan antar anak bangsa. Selain bertujuan menyebarkan sinyal persatuan kepada warga masyarakat, acara tersebut digelar untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan yang ke-74. Ceramah kebangsaan melibatkan warga masyarakat serta tokoh agama dan masyarakat Lombok Barat digelar pemerintah daerah yang berlokasi di Pencingeh Agung Kantor Bupati Lombok Barat Kamis siang. Selain dihadiri jajaran pemerintah daerah dan OPD, acara ceramah juga menghadirkan Hadat Alwi yang memberikan pandangan tentang pentingnya wawasan kebangsaan dalam dimensi kebinekaan terus dipupuk dalam bingkai NKRI. Kegiatan tersebut mencoba menumbuhkan nilai persatuan dan kesatuan dengan sentuhan nilai-nilai agama agar warga tidak mudah terpecah belah oleh isu yang bernilai konflik dan menonjolkan perbedaan di tengah masyarakat. Selain menjadi rangkaian mengajak warga masyarakat untuk menguatkan sinyal persatuan, acara tersebut sengaja digelar sebagai rangkaian paripurna peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Kabupaten Lombok Barat. Itu yang saya katakan tadi sebenarnya udah selesai. Tidak ada urusan rasis di Indonesia, kita udah selesai kita. Ya, agama apapun, suku apapun, dari manapun, kita satu bangsa. Dan saya jamin di Lombok Barat hal-hal seperti itu mudah-mudahan tidak akan terjadi. Penguatan wawasan kebangsaan tentang landasan negara Pancasila dan undang-undang sebagai pedoman final bernegara menjadi penting terus digaungkan untuk menangkal ancaman disintegrasi antar anak bangsa yang riskan terjadi di era modern saat ini. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Upaya mendukung pengembangan desa wisata terus dilakukan pemerintah pusat yang akan kembali menggelontarkan anggaran sebesar 30 miliar untuk pembangunan kawasan desa di Kabupaten Lombok Tengah. Seluruh dana tersebut akan dibagikan kepada 30 desa wisata di Lombok Tengah guna membangun ragam sektor pendukung terbentuknya desa berbasis wisata. Dukungan membangun Kabupaten Lombok Tengah pada sektor pariwisata terus diupayakan pemerintah pusat dengan kembali menggelontarkan dana sebesar 30 miliar rupiah yang diperuntukkan bagi pengembangan desa wisata di kawasan tersebut. Dana puluhan miliar tersebut akan diberikan kepada tak kurang dari 30 desa, khususnya desa yang mengembangkan konsep wisata, yang diharapkan akan menopang geliat pariwisata dan keberadaan kawasan ekonomi khusus Mandalika nantinya. Rencananya anggaran tersebut akan dikucurkan pada tahun 2020 mendatang dengan alokasi masing-masing direncanakan dana sebesar 1 miliar rupiah per desa. Desa yang mendapatkan anggaran tersebut merupakan desa yang sudah lama diluncurkan menjadi desa wisata dengan peruntukan khusus digunakan dalam progres pengembangan potensi masing-masing desa tersebut. Dan tidak mesti dari dana itu akan bangun hotel, yang sederhana, bagaimana kebersihan ditata, keamanannya dijaga, siapa saja yang datang di sana akan merasa nyaman, merasa aman, gitu kan? Enak bersih. Spot-spot wisatanya. Contoh misalnya.
Pemerintah daerah sendiri berharap dukungan dana tersebut bisa dipergunakan dengan baik oleh warga masyarakat untuk membangun infrastruktur pendukung serta meningkatkan potensi desa menjadi desa wisata ke depannya. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Hasanah panorama pantai laut selatan Lombok Selatan selalu menjanjikan sensasi untuk dikunjungi. Salah satunya adalah Pantai Tanjung An yang menawarkan pesona pantai dengan hamparan pasir putih yang indah serta ombak pantai kebiruan yang tenang dan menggoda. Bagaimana keindahannya? Berikut liputannya untuk Anda. Inilah Pantai Tanjung An yang terletak di gugusan pantai selatan Lombok Tengah yang selalu ramai dan tidak pernah sepi dikunjungi para wisatawan domestik dan luar negeri. Pantai dengan geografis berhadapan langsung dengan laut lepas Samudra Hindia ini memiliki garis pantai sepanjang 2 km dengan hamparan pasir berwarna putih keemasan dengan ombak biru yang tenang dan menggoda para pengunjung. Karena letaknya yang cukup landai dengan ombak yang tenang, kawasan pantai ini sangat cocok untuk tempat bersantai, berenang, ataupun snorkeling bagi wisatawan. Tak hanya bermain air, di kawasan ini para pengunjung juga bisa berjemur di atas hamparan pasir atau beristirahat melepas lelah di fasilitas istirahat payung kayu dan juga saung yang sengaja didirikan pengelola untuk memanjakan para pengunjung. Jika Anda berkunjung ke sini, maka Anda harus bersiap-siap untuk enggan pulang terbius dengan panorama pantai yang indah dengan permadani pasir putih yang menghampar indah. Ini saya lihat paling bagus ya di antara semua di Lombok ini. Dan kita kesini untuk kebetulan bersama-sama teman-teman. Di sini kita cari tempat di sini karena kita paling bagus saja. Nah, jika Anda penyuka pesona pantai dengan pemandangan eksotis, pesona pantai berpasir putih Tanjung An sangat cocok untuk Anda jadikan destinasi untuk mengisi liburan berikutnya bersama keluarga dan kolega Anda. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Lady Josman pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.